silahkan. Ya langsung silahkan siapa Baik, tadi? Pak. Ya silahkan. Pak. Pak Ilmi. Sebelumnya saya ingin izin bertanya kepada kelompok satu berdasarkan dari judul yang dibawakan pada makalahnya yaitu filsafat, ilmu pengetahuan dan agama. Nah, dan pertanyaan saya di sini bagaimana terkait dengan orang-orang berfilsafat di sini. Seperti yang kita ketahui juga tidak sedikit orang yang berfilsafat itu kurang mempercayai dengan adanya doktrin yang ada pada agama-agama, kepercayaan atau terhadap sesuatu yang metafisika dan ketuhanan juga kemungkinan ada yang kurang mempercayainya dalam hal berfilsafat. Bahkan ada juga dari kalangan tokoh-tokoh filsuf yang terkenal juga baik dari masa lampau atau zaman modern sekarang yang mengemukakan hal yang sama atau tidak percaya dengan hal yang demikian, Pak. Jadi apakah para tokoh-tokoh filsuf atau maupun orang berfilsafat namun mengurangi rasa kepercayaannya akan keagamaan atau ketuhanan itu merupakan suatu kegagalan bagi mereka untuk mencapai suatu kebenaran dan dalam filsafat juga yang dijadikan sebagai tolak ukur akal sehat dari mencari suatu kebenaran itu melalui apa contohnya Pak? Apakah melalui agama, kepercayaan, logika, atau sains atau pada sektor lainnya? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana nih moderator? Tidak ada yang bersedia nih. Udah langsung aja kelompok satu, silakan kelompok satu jawab. Ya. Satu orang atau ada lagi yang lain? Kalau tidak ada cuma satu ini aja pertanyaan. Satu dulu ditambah, kalau tidak ada langsung aja jawab. Tidak ada ya, kalau begitu silakan jawab. Ya. Jadi jawab apa adanya ya, tidak perlu harus mencari bahan-bahan ke lain, nanti agak lambat waktu kita cuma 8 menit lagi. Ya, silakan. Ada? Ayo silakan kelompok satu. Kelompok satu silakan. Jadi orang itu mencari kebenaran. Tapi kan mencari kebenaran dengan berpikir secara filsafat, menekuni filsafat, lalu apakah itu nanti akan mengurangi keimanannya? Gitu ya kan, Fadilah Ilmi ya? Ya. Nah, tapi sebenarnya apakah memang seperti itu kenyataannya? Justru ketika orang belajar filsafat, apa memang ada keimanan bertambah kuat dengan belajar filsafat, atau justru menjadi memunculkan keraguan? Ya silakan ya jawab. Nah, waktu kita cuma 7 menit lagi. Kalau tidak terjawab nanti aja direkam aja nih, direkam kiriman jawabannya kalau tidak sempat menjawab di kesempatan ini. Ya, gimana? Nah, waktu kita 5 menit lagi. Jadi ada kelompok satu, silakan kelompok satu. Ya udah, kalau tidak dijawab oleh kelompok satu, ada pertanyaan lain lagi? Pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada, Pak. Oh ya, kalau tidak ada cukup itu saja. Kalau begitu itu aja pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas, tapi secara global ya. Jadi yang mendalam itu nanti ada di dalam makalah ini. Jadi sebenarnya agama itu kan keyakinan, mendahulukan keyakinan. Di dalam filsafat itu memang berpikir secara mendalam. Nah, apakah itu nanti akan mengurangi keyakinan? Nah, jadi kalau memang berpikirnya benar, tidak akan mengurangi keyakinan, bahkan justru menopang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa berpikir filsafat itu akan menopang keyakinan. Karena di dalam kitab suci itu kan kita harus percaya dan wajib percaya itu. Nah, tapi ketika kita berpikir filsafat, ternyata keyakinan-keyakinan itu justru ditopang oleh berpikir secara rasional. Orang percaya kepada Allah, orang percaya kepada Tuhan, orang percaya kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada hari akhir, itu ternyata bisa dibuktikan secara rasional. Masa orang berbuat jahat, berbuat baik tidak ada balasan, tidak ada hukuman bagi orang yang berbuat jahat? Nah, itu kan kita harus mengimani, tapi ternyata secara rasional memang benar itu, benar harus dipertanggungjawabkan, gitu kan. Nah, itu pengantar dari saya. Ya, kalau tidak ada dari penyaji,
diskusi kita barangkali kita akhir aja sampai di sini. Ada dari penyaji? Atau nanti ya, nanti kali kesempatan yang lain ini waktu kita cuma 3 menit lagi, 4 menit ya. Nah barangkali ini saja dulu. Silahkan isi chat ya, isi chat kehadiran dan Zoom sebentar lagi akan kita tutup ya. Demikian, saya mohon maaf jika ada hal yang keliru. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temu. Ya, isi